Baik, selanjutnya Ibu Bapak semua, kita akan mendengarkan satu persatu narasumber kita pada pagi dan sampai siang hari ini. Yang pertama akan dibuka oleh Bapak Maulidin Sinurat. Beliau adalah praktisi sekaligus sebagai pengamat pendidikan. Untuk itu kami persilahkan Bapak Maulidin Sinurat untuk memulai paparan sebagai pembuka pada pertemuan kita hari ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Maulidin Sinurat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kis. Terima kasih juga kepada semua tim Pesona Edu yang sudah memfasilitasi webinar ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Sister Francelin sebagai Kepala Sekolah SD Antonius yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman dengan para guru ataupun para orang tua, dan bahkan kami melihat di sini orang tua juga ikut berdampingan dengan anak-anaknya. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami berharap apa yang kami paparkan bisa memberikan inspirasi dan berikan pemahaman kepada kita semua tentang bagaimana mensukseskan pembelajaran PJJ. Untuk itu kami akan menyampaikan materi dengan tema daripada webinar ini, yaitu sinergi sekolah dan orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Apa yang menjadi permasalahan bagi kita selama ini? Ada apa rupanya dengan PJJ? Para Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, tentunya kita perlu merefleksi sejenak ke belakang bahwa sebelum COVID-19 terjadi menjadi pandemik di seluruh wilayah, termasuk di negara kita, pembelajaran masih berjalan dengan lancar. Semua bisa berlangsung di sekolah, berlangsung di kelas dengan baik. Namun, di bulan Maret, COVID-19 membuyarkan konsentrasi itu. Semua pihak mulai terkonsentrasi bagaimana mengatasi permasalahan yang ada akibat COVID-19 ini. Dampak yang terjadi juga terjadi pada dunia pendidikan. Kita tahu semua bahwa dengan adanya COVID-19 di bulan Maret memaksa menteri melalui Menteri Pendidikan memberlakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Nah, apakah semua langsung berjalan begitu saja? Para Bapak Ibu tentu kita tahu pembelajaran jarak jauh yang terjadi tidak semulus yang dibayangkan semula. Banyak problem yang muncul para Bapak Ibu. Mungkin kita semua mengalami itu. Kalau kami mengamati dan memperhatikan apa yang terjadi, baik di pihak sekolah maupun di pihak orang tua dan juga siswa, serta pihak-pihak lain termasuk penyelenggara pendidikan yaitu pihak pemerintah, juga mengalami berbagai problem. Dan problem ini tidak serta-merta bisa diatasi dengan mudah. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita semua para Bapak Ibu. Semua stakeholder menjadi kelompok yang harus memberi perhatian bagaimana menangani dan menjadikan momen ini pembelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya dalam pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan bagi anak-anak kita tentunya tidak serta-merta bisa dilakukan semulus yang kita bayangkan sebelum COVID-19. Nah, lalu problem apa yang dihadapi para Bapak Ibu? Kalau selama ini mungkin di satu pihak, sebagai orang tua kita hanya melihat problem itu ada di dalam diri orang tua, juga sekolah hanya melihat problem itu cenderung dan prioritas dalam skop sekolah ataupun pendidik. Namun perlu kita ketahui para Bapak Ibu, yang menghadapi problem bukan hanya sekolah, bukan hanya orang tua, bukan hanya siswa, tapi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan ini. Para Bapak Ibu yang kami banggakan,
Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, problem-problem yang pertama dihadapi begitu pemerintah mengatakan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara online. Pembelajaran harus dilakukan dari rumah. Apa yang dihadapi oleh para bapak ibu dan pihak sekolah? Mari kita lihat, mari kita refleksi. Tentunya yang pertama sekolah mulai berpikir, lah pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Bagaimana sarana yang diperlukan ke sana? Sarana dan prasarana, baik bagi guru, bagi pihak sekolah maupun bagi siswa nantinya. Ini menjadi pemikiran yang harus dipecahkan oleh pihak sekolah. Kemudian di samping itu, sekolah juga mulai memikirkan, kalau selama ini pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas tidak begitu membutuhkan sarana pembantu, yaitu media seperti aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan bahan-bahan pembelajaran kepada siswa. Nah, maka dari situ muncul satu permasalahan. Apa yang harus disiapkan oleh sekolah dan juga para pendidik? Aplikasi apa? Jangan-jangan selama ini para guru, juga pihak sekolah, tidak begitu mendalami aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang, yang biasa digunakan untuk pembelajaran online. Nah, ini menjadi suatu pemikiran lagi. Selain itu, para bapak ibu, berpikir lagi mengenai pembelajaran jarak jauh tentu membutuhkan sarana seperti pakai data. Apakah ini bisa ditanggulangi oleh guru masing-masing? Siapa yang menyiapkan? Dan tentunya semua butuh. Nah, begitu juga nanti pada siswa. Ini juga menjadi suatu problem. Belum lagi program-program yang sudah dirancang oleh sekolah selama ini. Bahkan diantaranya ada program-program unggulan yang mungkin akan dilaksanakan selama terjadinya COVID-19. Akibat COVID ini ternyata tertunda begitu saja. Nah, yang paling urgen lagi adalah para bapak ibu dan juga kita para pendidik. Kompetensi para pendidik untuk memahami dan menguasai berbagai media pembelajaran dan juga platform ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada siswa. Apakah sudah mampu? Nah, kalau belum, apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Dan masih banyak problem-problem lain yang dihadapi oleh sekolah, para bapak ibu. Nah, di sisi lain kita melihat problem yang dihadapi oleh para orang tua. Apa yang pertama? Dan juga siswa. Begitu diberlakukan pembelajaran jarak jauh secara online, yang kita lihat, siswa yang belum mampu selama ini menggunakan media-media online, belajar belum terbiasa dengan media online, mengalami stres. Dia mulai berkata, waduh bagaimana ini Pak? Saya di kelas saja dijelaskan begitu mendetail oleh para guru. Belum bisa memahami 100%. Apalagi dengan cara seperti ini. Nah, terjadi beban bagi anak-anak. Bahkan di antara mereka ada yang sampai hampir putus asa. Kalau kita ikuti berita-berita yang terjadi, para bapak ibu kan sampai-sampai ada anak yang ya harus kehilangan nyawanya. Nah, mengapa ini sampai bisa terjadi, para bapak ibu sekalian? Para penyelenggara pendidikan, semua stakeholder yang ada harus memperhatikan dan harus melihat ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan bukan hanya bagian dari salah satu pihak. Problem yang lain, begitu online dilaksanakan, di setiap keluarga belum tentu tersedia sarana yang lengkap. Belum tentu memiliki semua anggota keluarga memiliki sarana seperti gadget, ataupun Android, atau handphone, atau laptop, dan lain sebagainya. Maka bisa saja di dalam satu keluarga itu yang ada hanya satu sarana, lalu terjadi rebutan. Saya dulu lah, katanya yang satu, oh enggak saya dulu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini menjadi satu problem yang harus kita pikirkan. Kemudian para Bapak Ibu, seperti yang sebelum ada bantuan dari pemerintah, begitu banyak para siswa, orang tua mengeluhkan kuota-kuota yang dibutuhkan. 2 hari kuota habis, 3 hari kuota habis. Ini juga menjadi beban dan menjadi problem bagi orang tua dan siswa.
Tapi puji Tuhan sekarang sudah ada solusi. Pelan-pelan problem-problem ini bisa teratasi dengan baik. Orang tua stres menghadapi anaknya ketika belajar di rumah. Mengapa stres para bapak ibu? Ketika anaknya diajari, ternyata gaya belajar anaknya berbeda dengan yang dipikirkan orang tua. Satu kali diajari, tidak bisa. Dua kali, tidak bisa. Tiga kali, akhirnya orang tua marah dan stres. Belum lagi orang tua yang tidak menguasai materi. Nah bahkan, baru-baru ini ada viral, kalau kita melihat ini para bapak ibu, di sosial media, adanya orang tua yang marah-marah bahkan sampai mengambil sapu, hanya gara-gara mengajari anaknya untuk mengucapkan Pancasila. Ini lepas daripada nyata, realnya atau tidak, tapi itu adalah gambaran yang terjadi di masyarakat. Nah ini problem yang terjadi para bapak ibu, bukan problem di satu pihak. Bukan problem sekolah saja, bukan orang tua saja, siswa saja, tapi problem untuk semua yang terlibat dalam dunia pendidikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengatasi ini? Haruskah ini dibiarkan begitu saja? Haruskah ini dipasrahkan begitu saja? Pasti jawabannya tidak, kan Bapak Ibu? Semua kita berharap problem ini harus bisa teratasi dengan baik. Apakah itu problem dari pihak sekolah, dari pihak orang tua atau siswa, atau mungkin pihak-pihak lain? Nah lalu apa yang harus dilakukan para Bapak Ibu? Maka bersyukur pada hari ini, kita bertemu di dunia maya dengan jarak yang jauh, tapi kita menjadi dekat. Bisa sharing berbagi pengalaman untuk mencari solusi. Bagaimana mengatasi problem-problem yang dihadapi selama ini. Apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan tema kita pada hari ini para Bapak Ibu. Sekolah dan orang tua harus benar-benar membangun sinergi yang utuh. Sinergi sekolah dan orang tua bukan hanya teoritis semata. Sinergi sekolah dan orang tua bukan hanya ada di atas kertas, tapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana melakukan sinergi ini? Para bapak dan ibu, orang tua, anak-anak kami, para pendidik, dan juga para pihak sekolah penyelenggara, dan seluruh pihak yang terkait, terutama yang terlibat dalam acara webinar ini. Sekolah punya peran, orang tua juga punya peran, dan pihak lain juga punya peran. Pada kesempatan ini, mari kita sorot dulu untuk pihak sekolah, pendidik, dan orang tua. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi tadi? Supaya terbangun sinergi yang utuh antara sekolah dan orang tua. Maka, kita lihat satu persatu para Bapak Ibu ya. Pada pihak sekolah, peran yang pertama yang harus dilakukan adalah sekolah dan para pendidik harus menjadi desainer untuk PJJ ini. Harus menjadi desainer, kami garis bawahi desainer, bukan pengguna desainer orang lain. Maka kalau sekolah kita, dalam hal ini SD Antonius misalnya, harus mampu membuat desain pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, sesuai dengan kondisi sekolah dan juga kondisi anak didiknya. Maka tentunya pihak sekolah harus membangun komunikasi untuk membuat suatu program yang baik, yang lancar, yang sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolah tersebut. Menyusun program-program, menyusun anggaran-anggaran, juga menyusun berbagai strategi, sehingga langkah-langkah untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh tidak terkendala. Maka jadilah desainer yang pertama. Yang kedua, pihak sekolah dan juga para guru harus menjadi komunikator. Perannya adalah sebagai komunikator. Pihak guru yang berhadapan setiap hari dengan para siswa tentunya mengalami dan mengetahui bagaimana perkembangan anak didiknya. Para guru juga berhadapan dengan berbagai kebijakan. Para guru juga berhadapan dengan para orang tua. Dan para guru juga berhadapan dengan masyarakat. Nah maka, pihak sekolah dan juga para guru atau pendidik harus mampu mengkomunikasikan semua kondisi ini
kepada semua stakeholder. Jangan hanya komunikasi kepada kepala sekolah saja. Dan jangan juga hanya komunikasi semata hanya dengan siswa. Ya, tentunya ada komunikasi antara guru dengan siswa, ada komunikasi lagi antara guru dengan orang tua. Memaparkan bagaimana perkembangan anak didik tersebut. Bagaimana perkembangan anak didik itu mengikuti pembelajarannya. Juga mengkomunikasikan dengan instansi terkait, termasuk komite sekolah, dinas pendidikan. Yang pasti, sekolah dan guru harus menjadi komunikator yang baik. Lalu peran yang lain adalah pihak sekolah dan para pendidik atau para guru menjadi fasilitator, ya, sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitator yang dimaksud adalah fasilitator dalam pembelajaran. Mengapa? Karena dalam penyampaian materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, para gurulah sebagai ujung tombak terlaksana baik atau tidaknya pembelajaran itu. Walaupun selain para guru, ada keterlibatan antara pihak orang tua, juga keinginan dan kemauan para anak didik. Namun, bagaimana itu terfasilitasi? Misalnya para guru ingin menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi, maka harus memfasilitasi, oh kita nanti menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Classroom, maka difasilitasi anak itu, diarahkan dan lain sebagainya, sehingga pada saat pembelajaran itu, anak-anak kita bisa mengikuti dengan baik. Dan tentunya tidak tertutup kemungkinan, di samping anak-anak itu, orang tua ada membersamai. Lalu sebagai evaluator para Bapak Ibu, pihak sekolah sebagai evaluator. Mengapa ini sangat penting? Ya, dalam pembelajaran setiap hari, selang berhari-hari ataupun mungkin dalam seminggu, sekolah tentunya harus melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan. Apa yang didesain, apa yang diprogramkan, dilihat kembali, direfleksi kembali, dievaluasi. Sejauh mana para guru mampu melaksanakan dengan baik pembelajaran itu. Oh bagus, 100%, luar biasa. Dievaluasi bagaimana sarana-sarana yang digunakan, aplikasi yang digunakan, apakah membantu siswa atau jangan-jangan membebani siswa. Dievaluasi juga bahan-bahan ajar yang diberikan, apakah memang sangat urgent. Jadi perlu evaluasi. Ini adalah peran sekolah sehingga problem-problem yang dihadapi di awal tadi satu persatu akan menjadi terbebaskan, tidak lagi muncul atau mungkin tidak lagi terjadi. Termasuk bagaimana kompetensi para guru itu harus dievaluasi. Termasuk bagaimana siswa itu mampu menangkap, ya, ketercapaiannya sejauh mana juga harus dievaluasi. Dan evaluasi itu ya sebaiknya memang harus disampaikan kepada pihak orang tua. Nah mungkin pihak sekolah punya program bagaimana menyampaikan hasil evaluasi itu. Apakah secara kognitif atau afektif, ya mungkin pelaporannya bisa dengan kualitatif ataupun mungkin dengan cara numerik atau angka-angka para bapak ibu. Nah lalu orang tua yang sangat berperan penting di rumah. Apa peran pertama para bapak ibu? Mohon maaf para bapak ibu orang tua yang kami banggakan, yang kami hormati. Ya, banyak orang tua yang tidak menyadari peran ini. Peran yang pertama, kalau selama ini anak-anak kita belajar tatap muka di sekolah, maka yang kita sebut guru adalah pendidik yang ada di kelas atau yang ada di sekolah. Namun akibat COVID-19, para orang tua dipaksa untuk menjadi guru di rumah, memiliki peran ganda. Memenuhi kebutuhan keluarga, mengurusi urusan keluarga, pekerjaan, tapi dituntut lagi sebagai guru. Nah, bagaimana ini bisa diatasi? Bagaimana ini bisa dilaksanakan? Tentu perlu desain, perlu perencanaan yang matang para bapak ibu. Perjuangan yang luar biasa. Para guru, orang tua di rumah sebagai guru, dituntut harus mampu mengajari anak-anak. Nah, ketika orang tua tidak mampu, tidak menguasai materi, juga bahkan mungkin ada yang gaptek,
Akibatnya apa? Inilah yang bisa terjadi, orang tua stres, orang tua marah-marah. Karena apa? Tidak menyadari bahwa dirinya adalah sebagai guru. Guru sebagai anak di rumah tentunya diperankan oleh orang tua. Ingin dinikmati oleh anak itu seperti gurunya di sekolah. Yang kedua, para bapak ibu, orang tua juga sebagai fasilitator. Fasilitator dalam hal di sini adalah menyiapkan, membantu anak-anak kita menyiapkan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang. Mohon maaf, Pak Sinurat, mohon dipercepat karena waktunya udah lewat ini. Ya, baik Pak. Nah, fasilitator ini tentunya harus disiapkan oleh para orang tua, ya. Jadi harus siap dengan itu. Kemudian sebagai motivator, jangan pula orang tua mengatakan, "Mak, saya tidak sanggup, tidak tahu ini Pak." Ya udahlah, mama pun nggak tahu, biar aja di situ. Ini bukan motivator, ya. Kemudian juga orang tua dituntut menjadi pengarah atau director, ya, pengarah, mengarahkan anak-anak itu. Ketika dia bermain sambil belajar, mari kita arahkan. Nah, sekarang waktunya belajar. Ini peran-peran yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Nah, lalu bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan efektif di rumah? Para bapak ibu, buatlah jadwal pembelajaran, kesepakatan dengan pihak sekolah, dengan pihak guru, jika ada kendala yang dihadapi. Yang pertama adalah, buatlah jadwal yang betul-betul bisa memenuhi kondisi anak dan juga pihak sekolah. Kemudian pahami gaya belajar anak. Jangan sampai kita tidak paham gaya belajar anak. Anak gayanya hanya visual, tapi kita tuntut kinestetik dan lain sebagainya atau sebaliknya. Harus dipahami. Ajak anak aktif dalam pembelajaran, jangan dibiarkan dia sendiri. Jujur dengan kemampuan sendiri. Kalau memang tidak mampu dengan materi itu, bangun komunikasi dengan guru, ya. Manfaatkan media yang ada. Kalau kemampuan kita tidak bisa memahami materi, silakan kita gunakan media yang ada atau platform yang ada. Bangun komunikasi dengan guru. Saya pikir tidak salah bertanya dengan guru. Pak, saya kurang paham ini menjelaskan sama anak saya. Atau Bu. Kemudian, awasi penggunaan anak, ya, penggunaan sosial media bagi anak-anak kita. Jangan sampai pada saat belajar, justru anak-anak melihat materi-materi yang lain. Nah, ini menjadi tips-tips yang bisa digunakan para bapak ibu untuk pembelajaran di rumah sehingga efektif. Baik, karena waktu yang sangat singkat, kami ingin menutup paparan ini dengan quote yang diberikan oleh Pak Jokowi. Saya pikir ini bisa memotivasi kita. Pendidikan bukan hanya menjadikan manusia Indonesia cerdas dan pintar, tapi upaya memanusiakan manusia. Garis bawahi, memanusiakan manusia. Semoga paparan kami pada saat ini bisa membantu kita untuk menguatkan peran kita sebagai pihak sekolah dan juga pihak orang tua, sehingga pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan lancar, tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Demikian paparan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, saya ucapkan horas dan salam sehat untuk kita semua.